semua, perkenalkan nama saya Sekarang Nur Aziza dari kelas 2A, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Dalam rangka mengerjakan tugas UAS mata kuliah Filsafat Komunikasi, di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya by Mutia Sayekti. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang si penulis terlebih dahulu ya. Buku ini ditulis oleh Mutia Sayekti, yaitu seorang pengajar di sebuah sekolah swasta di desa Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Nah, perempuan kelahiran Semarang 12 Desember 1993 ini lulusan sastra Inggris di Universitas 11 Maret UNS Solo. Dia sudah menyukai literasi bahasa baik secara tulisan maupun lisan sejak kecil. Nah, dia ini pernah dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Sastra UNS dan sempat mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang mass media dalam program Genesis 2.0 di Tokyo dan Kobe. Dia mulai menekuni dunia literasi sejak bergabung dalam komunitas Soto Babat dari penulis kenamaan Purwokartun. Dia juga telah menulis beberapa buku seperti buku Seni Mendengarkan, Mendengarkan yang tak terucap, Memahami yang tak tersampaikan, Seni Mendengarkan Orang Lain, dan masih banyak lagi. Itulah tadi biografi singkat tentang si penulis. Sekarang kita langsung ke pembahasannya yuk. Dalam hidup, kita pasti pernah dong ngalamin hal-hal yang tidak menyenangkan. Walaupun itu sudah lama berlalu, tetapi perasaan sedih, cemas, dan kesal terkadang masih terbawa cukup lama yang akhirnya membuat kita itu jadi gak bahagia. Satu-satunya solusi untuk hal ini adalah berdamai dengan diri sendiri. Nah, buku ini memberikan sebuah jawaban dari berbagai masalah terkait identitas diri yang kini menjadi sebuah tanda tanya besar. Di dalam buku ini juga kita belajar untuk menerima diri apa adanya, berdamai dengan ketidaksempurnaan, dan berdamai untuk menjadi diri sendiri. Nah, saya sudah merangkum 3 kisi-kisi menarik dari buku ini. Insight yang pertama, maksimalkan potensi diri untuk menjadi pribadi yang otentik. Saat ini banyak nilai-nilai dalam kehidupan manusia yang telah dipengaruhi oleh berbagai kemajuan teknologi. Misalnya kata cakep yang disematkan pada mereka yang berkulit putih mulus, berambut hitam dan tebal, serta berbadan langsing. Definisi cakep tersebut dibentuk melalui tontonan di berbagai media, di mana mereka yang menampilkan figur-figur yang memiliki paras cakep tersebut. Suka tidak suka, mau tidak mau, ungkapan cantik itu relatif sebenarnya memang betul. Pada dasarnya, standar kecantikan itu tidak bisa disamakan. Bisa kita bayangkan bagaimana jika semua orang di dunia ini memiliki paras seperti yang dideskripsikan kata cakep tadi. Tentu hal itu akan dianggap biasa dan tidak istimewa. Mungkin ketika hal itu terjadi, kata cakep akan digambarkan dengan hal-hal yang berkebalikan dari standar sebelumnya. Masalah lainnya adalah seperti adanya figur-figur yang memiliki kehidupan yang glamor, sensasi yang tidak penting, dan prestasi yang begitu-begitu aja. Mereka juga jadi memiliki suatu hasrat untuk memamerkan hal tersebut kepada halayak supaya mendapatkan popularitas dan pengakuan yang semu. Jadi, sangat penting bagi kita untuk mencari seseorang figur yang layak untuk dicontoh. Figur yang layak dicontoh ini penting bagi kita untuk melawan arus kehidupan di era global yang kian hari makin deras. Intinya dari hal-hal yang sudah tadi saya jelaskan, kita itu harus bisa menjadi pribadi yang otentik. Menurut Mike Robbins, ada 5 prinsip yang dasar yang diperlukan untuk menjadi pribadi yang otentik. Yang pertama, know yourself atau ketahuilah siapa dirimu. Yang kedua, transform your fear atau ubah ketakutan dalam dirimu. Yang ketiga, express yourself atau tunjukkan dirimu yang sesungguhnya. Yang keempat, be bold, itu beranilah. Dan yang kelima, celebrate who you are. Rayakan semua itu sebagai bentuk rasa syukur. Insight yang kedua, tanamkan mindset bahwa kekurangan itu adalah rahmat dari Tuhan. Banyak orang keliru dalam memahami nasib. Mereka seringkali menyamakan antara nasib dengan kekurangan yang ada di dalam diri mereka. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah
Segala hal buruk yang ada pada diri ini merupakan buah dari perbuatan di masa lalu. Karena kekeliruan tersebut, banyak orang yang menjadi cepat putus asa. Solusinya, teruslah berpikir positif karena pikiran yang positif akan membentuk nasib hidup kita menjadi positif pula. Terkait hal-hal buruk yang disematkan orang lain kepada kita, sejatinya kita memiliki hak untuk acuh. Kita boleh acuh terhadap ekspektasi-ekspektasi yang tidak penting dan fokus pada apa yang kita mau. Selain itu, kita juga harus menanamkan mindset pada diri bahwa kekurangan adalah rahmat. Walaupun terdengar agak janggal, tapi ini benar adanya loh. Sudah sering dibuktikan oleh banyak orang bahwa kekurangan yang ada di dalam mereka seharusnya menjadi motivasi untuk menjadi orang yang sukses. Misalnya Nick Vujicic. Dia lahir tanpa kedua lengan, tapi ia tetap bisa sukses menjadi seorang motivator. Intinya, setiap orang di dunia ini, termasuk saya, memiliki potensi yang sama. Semua orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu, sebaiknya dimanfaatkan dan dikembangkan. Insight yang ketiga, jangan banding-bandingin orang lain karena tidak ada orang yang sama di dunia ini. Pada bagian ini, penting untuk memahami visi terlebih dahulu. Visi adalah gambaran masa depan yang diidam-idamkan. Bisa juga diartikan bahwa visi adalah impian masa depan yang ingin diwujudkan untuk membuat hidup lebih baik dari sebelumnya. Syarat menjadi orang yang visioner selain dimilikinya visi adalah rasa damai terhadap masa lalu dan masa sekarang. Dalam memahami orang lain, tentu kita harus sadar bahwa setiap orang itu memiliki visinya masing-masing. Tidak ada orang yang memiliki visi yang sama persis di dunia ini. Untuk memahami orang lain, kita hanya perlu berpikir bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Mulai saat ini, janganlah kita membanding-bandingkan orang lain karena memang setiap orang itu pasti punya perbedaan. Membanding-bandingkan juga tidak baik untuk seseorang karena akan menurunkan pride dari orang tersebut. Hidup ini juga tepat apabila disebut sebagai kompetisi antara sekian banyak visi yang ada. Namun sebelum memasuki arena kompetisi tersebut, penting bagi kita untuk memiliki mental petarung. Banyak orang yang ingin menang namun dia tidak siap untuk kalah. Mental seperti inilah yang haram untuk ada di diri kita. Nah, itulah tadi 3 insight yang saya dapatkan dari buku ini. Itulah tadi review singkat dari saya tentang buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya by Mutia Sayekti. Mohon dimaafkan jika terdapat kesalahan kata atau bahasa dalam penjelasan tentang buku ini, karena sejatinya manusia itu tak luput dari kesalahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.